Warren Buffett, salah satu investor paling sukses dan terkaya di dunia, terkenal dengan gaya hidup yang sederhana meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa. Filosofi hidup hemat dan bijaksana dalam mengelola keuangan menjadi kunci kesuksesannya. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai tips dari Warren Buffett tentang bagaimana berpura-pura miskin atau hidup sederhana dapat membantu kita menjadi lebih kaya. Dari hidup di bawah kemampuan, menghindari hutang konsumen, hingga berinvestasi pada pendidikan diri. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Poin yang pertama adalah hidup di bawah kemampuan. Buffett tinggal di rumah yang sama di Omaha yang dibeli pada tahun 1958 seharga $31,500. Ini menunjukkan pentingnya tidak menghambur-hamburkan uang pada hal-hal yang tidak perlu. Hal yang bisa kita ambil dari poin ini adalah hidup di bawah kemampuan itu artinya kita nggak menghabiskan semua uang yang kita punya meskipun kita mampu. Misalnya kalau gaji kita 10 juta per bulan, bukan berarti kita harus menghabiskan 10 juta juga. Sebaiknya kita hanya mengeluarkan sekitar 7-8 juta saja, sisanya bisa ditabung atau diinvestasikan. Ini adalah beberapa cara hidup di bawah kemampuan. Yang pertama, pilih tempat tinggal yang terjangkau. Gak perlu tinggal di apartemen mewah atau rumah besar, kalau bisa masih tinggal di tempat yang lebih sederhana dan nyaman. Yang kedua, kendaraan yang fungsional. Gak usah beli mobil baru tiap tahun atau mobil yang super mahal. Yang penting mobilnya bisa dipakai dengan baik dan aman. Yang tiga, belanja dengan bijak. Beli barang-barang yang memang kita butuhkan, bukan karena tren atau pengaruh orang lain. Misalnya nggak perlu beli baju merek terkenal kalau ada yang lebih murah dan kualitasnya sama bagusnya. Yang keempat, hindari hutang konsumtif. Jangan gampang tergoda pakai kartu kredit untuk beli barang yang nggak penting. Hutang kartu kredit biasanya bunganya tinggi banget. Yang kelima, buat anggaran. Punya anggaran bulanan itu penting banget, kita jadi tahu berapa banyak yang bisa kita keluarkan tanpa boros. Yang keenam, masak di rumah. Makan di luar seringkali lebih mahal daripada masak sendiri di rumah. Selain itu, masak sendiri juga lebih sehat. Yang ketujuh, tabung dan investasi. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi. Ini membantu kita mempersiapkan masa depan dan menghadapi keadaan darurat. Dengan hidup di bawah kemampuan, kita bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk masa depan dan gak khawatir kalau ada pengeluaran tak terduga. Ini juga membuat kita lebih mandiri secara finansial dan gak gampang stres soal uang. Poin yang kedua adalah hindari hutang konsumen. Buffett menghindari hutang konsumen seperti kartu kredit dengan suku bunga tinggi. Dia menekankan pentingnya hidup bebas dari hutang untuk membangun kekayaan. Hal-hal yang bisa kita ambil dari poin ini adalah menghindari hutang konsumen. Artinya kita berusaha sebisa mungkin untuk nggak berhutang buat hal-hal yang nggak terlalu penting atau cuma buat gaya-gayaan. Hutang konsumen biasanya termasuk hutang kartu kredit, cicilan barang mewah, atau pinjaman pribadi yang nggak produktif. Berikut cara-cara menghindari hutang konsumen. Yang pertama, batasi penggunaan kartu kredit. Kartu kredit memang praktis, tapi kalau nggak hati-hati, bunganya bisa bikin tagihan membengkak. Cuma pakai kartu kredit kalau benar-benar butuh dan pastikan bisa lunas setiap bulan. Yang kedua, hindari cicilan untuk barang konsumtif. Nggak usah sering-sering cicil barang-barang mewah kayak gadget terbaru, pakaian mahal, atau barang elektronik yang nggak urgent. Kalau memang harus beli, nabung dulu sampai cukup uangnya. Yang ketiga, buat anggaran belanja. Buat rencana pengeluaran tiap bulan dan disiplin ngikutinya, jadi kita tahu batas pengeluaran dan nggak boros. Yang keempat, punya dana darurat. Siapin dana darurat buat kebutuhan mendesak kayak sakit atau kehilangan pekerjaan. Jadi kita nggak perlu ngutang kalau ada kejadian tak terduga. Yang kelima, fokus bayar hutang yang ada. Kalau sudah punya hutang, prioritaskan untuk melunasi hutang-hutang itu dulu sebelum nambah hutang baru. Mulai dari hutang dengan bunga yang paling tinggi. Yang keenam, belajar menahan diri. Gak usah gampang tergoda buat beli sesuatu cuma karena lagi diskon atau karena lihat orang lain punya. Pikir dulu apakah benar, butuh atau cuma pengen. Yang ketujuh, cari alternatif yang lebih murah. Kalau memang butuh sesuatu, coba cari opsi yang lebih terjangkau atau second hand yang bagus. Banyak barang bekas yang kualitasnya masih oke tapi harganya jauh lebih murah. Dengan menghindari hutang konsumen, kita bisa lebih tenang karena nggak kebebanan oleh tagihan-tagihan yang menumpuk. Ini juga membantu kita lebih bijak dalam mengelola uang dan memastikan keuangan kita lebih sehat untuk jangka panjang. Poin yang ketiga adalah investasikan pada pendidikan diri. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, Buffett menganjurkan untuk menginvestasikan uang pada pendidikan diri dan peningkatan keterampilan. Hal yang bisa kita ambil dari poin ini adalah menginvestasikan pada pendidikan diri, artinya kita meluangkan waktu, usaha, dan uang untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
Ini bisa dalam bentuk formal seperti kuliah atau kursus, atau informal seperti baca buku, ikut seminar, atau belajar online. Tujuan biar kita punya skill dan pengetahuan yang lebih baik yang nantinya bisa bantu kita sukses dalam karir atau bisnis. Berikut beberapa cara menginvestasikan pada pendidikan diri. Yang pertama, ikut kursus dan pelatihan. Ada banyak kursus online dan offline yang bisa kita ikuti sesuai minat dan kebutuhan. Misalnya kursus bahasa asing, coding, desain grafis, atau keterampilan lainnya yang relevan dengan pekerjaan kita. Yang kedua, baca buku. Baca buku tentang berbagai topik yang bisa nambah wawasan dan pengetahuan. Buku-buku tentang bisnis, pengembangan diri, atau biografi tokoh sukses bisa jadi sumber inspirasi dan ilmu. Yang ketiga, tonton video edukatif. Banyak channel YouTube atau platform seperti TED Talks yang menawarkan video-video edukatif tentang berbagai topik. Kita bisa belajar banyak hal secara gratis. Yang keempat, ikut seminar dan webinar. Seminar dan webinar seringkali menghadirkan ahli-ahli di bidangnya yang bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Ini juga kesempatan buat networking dan nambah koneksi. Dengan terus menginvestasikan diri dalam pendidikan, kita nggak cuma nambah skill dan pengetahuan, tapi juga nambah peluang untuk sukses di masa depan. Kita jadi lebih siap menghadapi tantangan dan bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia kerja atau bisnis. Poin yang keempat adalah sederhana dalam pembelian. Buffett terkenal dengan kebiasaan sarapan murah di McDonald's dan menghindari pengeluaran besar untuk mobil atau pakaian mewah. Hal yang bisa kita ambil dari poin ini adalah sederhana dalam pembelian, artinya kita berusaha nggak boros dan nggak gampang tergoda buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Intinya, kita lebih bijak dan hati-hati dalam mengeluarkan uang. Berikut beberapa cara untuk sederhana dalam pembelian. Yang pertama, buat daftar belanja. Sebelum belanja, buat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Ini membantu kita fokus dan menghindari beli barang yang nggak perlu. Yang kedua, bandingkan harga. Jangan langsung beli di tempat pertama yang kita lihat. Bandingkan dulu harga di beberapa tempat atau toko online biar dapat harga yang paling murah. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu barang-barang yang memang penting buat kehidupan sehari-hari. Sementara keinginan itu biasanya barang-barang yang bisa ditunda atau bahkan nggak perlu dibeli. Yang keempat, hindari belanja impulsif. Jangan langsung beli sesuatu cuma karena sedang diskon atau karena lihat orang lain punya. Pikirkan dulu dengan matang apakah barang itu benar-benar kita butuhkan. Yang ketiga, cari alternatif yang lebih murah. Misalnya beli barang bekas yang masih bagus daripada yang baru. Banyak barang bekas yang kualitasnya masih oke tapi harganya jauh lebih murah. Yang keenam, pakai barang sampai habis. Manfaatkan barang yang kita punya sampai benar-benar nggak bisa dipakai lagi sebelum beli yang baru. Misalnya pakai sepatu atau baju sampai beneran rusak, bukan cuma karena bosen. Yang ketujuh, buat anggaran belanja. Tentukan anggaran belanja bulanan dan disiplin ngikutinya. Ini membantu kita mengontrol pengeluaran dan memastikan gak habis di luar kemampuan. Yang kedelapan, tunda pembelian besar. Kalau mau beli barang yang harganya cukup mahal, coba tunda beberapa hari atau minggu. Kalau setelah waktu itu kita memang merasa butuh, baru beli. Ini membantu menghindari keputusan belanja yang terburu-buru. Dengan sederhana dalam pembelian, kita bisa menghemat lebih banyak uang dan menghindari pengeluaran yang gak perlu. Ini juga membantu kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membuat keuangan kita lebih sehat. Poin yang kelima adalah berfokus pada nilai jangka panjang. Ketika berinvestasi, Buffett selalu mencari nilai jangka panjang. Dia menghindari spekulasi dan lebih memilih perusahaan yang solid dan memiliki prospek jangka panjang. Hal yang bisa kita ambil dari sini adalah berfokus pada nilai jangka panjang, artinya kita lebih mementingkan hasil yang bisa kita dapatkan dalam jangka waktu yang lama daripada kepuasan atau keuntungan cepat yang sifatnya sementara. Ini bisa diterapkan dalam banyak aspek hidup, terutama dalam hal investasi dan pengambilan keputusan. Berikut beberapa cara untuk berfokus pada nilai jangka panjang. Yang pertama, investasi dengan bijak. Pilih investasi yang punya potensi tumbuh dalam jangka waktu yang lama, bukan cuma yang kelihatan menguntungkan sekarang. Misalnya, beli saham perusahaan yang punya dasar bisnis kuat dan prospek yang bagus, bukan yang cuma lagi naik sesaat. Yang kedua, pikirkan dampak jangka panjang. Setiap kali mau ambil keputusan, pikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Misalnya kalau mau minjam uang, pertimbangkan apakah kita bisa melunasinya tanpa masalah di masa depan. Yang ketiga, prioritaskan kesehatan. Investasi pada kesehatan kita sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk nilai jangka panjang. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat cukup bisa membuat kita tetap produktif dan mengurangi biaya kesehatan di masa depan. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan diri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, belajar dan meningkatkan keterampilan adalah investasi jangka panjang yang bisa meningkatkan peluang kita sukses di masa depan. Yang kelima,
Bangun hubungan yang kuat. Hubungan baik dengan keluarga, teman, dan rekan kerja adalah aset jangka panjang. Hubungan ini bisa memberi dukungan, kesempatan, dan kebahagiaan yang bertahan lama. Yang keenam, menabung dan investasi untuk pensiun. Sisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan pensiun. Meskipun pensiunnya masih lama, mempersiapkan sejak sekarang akan membuat kita lebih tenang dan nyaman di masa tua. Yang ketujuh, hindari spekulasi berlebihan. Jangan terlalu sering tergoda oleh peluang-peluang yang kelihatannya bisa memberi keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Spekulasi tinggi seringkali berisiko dan bisa merugikan dalam jangka panjang. Yang kedelapan, pikirkan warisan dan dampak sosial. Buatlah keputusan yang bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Misalnya berinvestasi dalam usaha yang punya dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan. Dengan berfokus pada nilai jangka panjang, kita bisa membangun fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk masa depan. Ini membantu kita menghindari jebakan kepuasan sesaat dan memastikan kita siap menghadapi tantangan dan kesempatan yang akan datang. Poin yang keenam adalah memanfaatkan penghasilan untuk investasi. Alih-alih menghabiskan penghasilannya, Buffett selalu menginvestasikan kembali keuntungannya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Hal yang bisa kita ambil dari sini adalah memanfaatkan penghasilan untuk investasi. Artinya kita menggunakan sebagian dari uang yang kita hasilkan untuk diinvestasikan, bukan hanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari atau kesenangan jangka pendek. Investasi ini bisa membantu kita menumbuhkan kekayaan dan mencapai tujuan finansial di masa depan. Berikut beberapa cara dan tips untuk memanfaatkan penghasilan untuk investasi. Yang pertama, sisihkan uang secara teratur. Setiap kali menerima gaji atau penghasilan, sisihkan sebagian untuk investasi. Idealnya minimal 10-20% dari penghasilan kita dialokasikan untuk ini. Anggap saja seperti kita membayar diri sendiri dulu sebelum mengeluarkan uang untuk orang lain. Yang kedua, pilih jenis investasi yang sesuai. Ada banyak jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, properti, atau emas. Pilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Misalnya kalau kita masih muda dan bisa mengambil risiko, investasi di saham mungkin lebih cocok karena potensi keuntungannya lebih besar. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Jangan taruh semua uang di satu jenis investasi saja. Sebar investasi kita di berbagai aset untuk mengurangi risiko. Kalau satu investasi merugi, kita masih punya yang lain. Yang keempat, pahami investasi yang dipilih. Jangan asal investasi karena ikut-ikutan. Pelajari dulu tentang investasi yang kita pilih. Fahami risiko dan potensi keuntungannya dan bagaimana cara kerjanya. Yang kelima, investasi secara bertahap. Nggak perlu langsung investasi dalam jumlah besar, mulai dari yang kecil dan tambahkan secara bertahap seiring waktu. Ini membantu kita belajar dan mengurangi risiko kesalahan besar. Yang keenam, manfaatkan aplikasi atau platform investasi. Sekarang banyak aplikasi atau platform online yang memudahkan kita untuk investasi dengan modal kecil. Kita bisa mulai dari 10.000 atau bahkan kurang. Yang ketujuh, reinvestasi keuntungan. Kalau investasi kita menghasilkan keuntungan, alokasikan kembali sebagian atau seluruh keuntungan tersebut untuk investasi lagi. Ini membantu mempercepat pertumbuhan kekayaan kita. Yang kedelapan, pantau dan evaluasi secara berkala. Jangan cuma investasi dan lupa. Pantau kinerja investasi kita secara berkala dan lakukan evaluasi. Jika ada yang nggak sesuai harapan, pertimbangkan untuk mengalihkan investasi ke tempat lain yang lebih menguntungkan. Dengan memanfaatkan penghasilan untuk investasi, kita bisa memaksimalkan potensi uang yang kita miliki dan menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Ini juga membantu kita mencapai tujuan finansial seperti beli rumah, pendidikan, atau pensiun dengan lebih nyaman. Poin yang ketujuh adalah pertahankan mentalitas sederhana. Meskipun kaya, Buffett tetap menjalani hidup dengan cara yang sederhana dan tidak membiarkan kekayaannya mengubah gaya hidupnya secara drastis. Mempertahankan mentalitas sederhana artinya kita tetap hidup dengan pola pikir dan gaya hidup yang tidak berlebihan. Meskipun mungkin kita punya banyak uang atau harta, ini membantu kita menghindari kebiasaan boros dan lebih menghargai apa yang kita punya. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan mentalitas sederhana. Yang pertama, tetap bersyukur. Selalu bersyukur dengan apa yang kita punya daripada terus-menerus ingin lebih. Ini membantu kita merasa cukup dan tidak terus-menerus mengejar hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, jaga gaya hidup yang wajar. Meskipun penghasilan kita naik, bukan berarti gaya hidup harus ikutan naik drastis. Tetap jalani hidup dengan sederhana seperti tidak sering makan di restoran mahal atau beli barang yang mewah. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar dulu dan jangan terlalu sering memanjakan diri dengan keinginan yang tidak perlu. Yang keempat, hindari perbandingan dengan orang lain. Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain yang mungkin punya lebih banyak.
Setiap orang punya perjalanan dan prioritasnya masing-masing. Yang kelima, belanja dengan bijak. Sebelum membeli sesuatu, pikirkan apakah belanja itu benar-benar kita butuhkan. Misalnya kita nggak perlu beli baju baru tiap bulan kalau masih punya banyak yang layak dipakai. Yang keenam, simpan uang untuk masa depan. Daripada menghabiskan semua uang yang kita dapat, lebih baik sisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi. Ini membantu kita lebih siap menghadapi situasi tak terduga di masa depan. Yang ketujuh, punya rencana keuangan. Buat rencana keuangan yang jelas, termasuk anggaran bulanan dan tujuan jangka panjang. Ini membantu kita mengontrol pengeluaran dan memastikan kita tetap hidup sederhana, meskipun keuangan kita membaik. Yang kedelapan, nikmati hal-hal yang sederhana. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti menghabiskan waktu bersama keluarga, jalan-jalan di taman, atau menikmati hobi yang murah meriah. Kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal yang mahal. Yang kesembilan, tetap rendah hati. Meskipun kita sukses dan punya banyak, tetap rendah hati dan tidak sombong. Ingat bahwa kekayaan dan kesuksesan bisa datang dan pergi. Dengan mempertahankan mentalitas sederhana, kita bisa hidup lebih tenang dan tidak terbebani oleh tekanan untuk selalu memiliki lebih. Ini juga membantu kita lebih bijak dalam mengelola uang dan memastikan kita tetap siap menghadapi berbagai situasi di masa depan.